Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga nikmat sehatnya sehingga saya pribadi dapat membuat salah satu tugas video filsafat hukum Islam oleh dosen pengampu Haji Muhammad Zaki SAG MAG. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang telah kita pelajari dengan menutup mata. Maka dari itu di sini saya akan memejamkan mata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari materi yang telah kita pelajari, yakni diantaranya filsafat hukum Islam itu sendiri. Jadi filsafat adalah sebuah ilmu atau cabang ilmu itu mempelajari sesuatu sampai ke akar-akarnya. Dia tidak melihat dari satu sisi, tapi dia melihat dari semua sudut sisi-sisi itu. Nah, itulah filsafat. Filsafat hukum Islam ini ialah mengkaji prinsip-prinsip hukum dalam Islam dari sumber hukum seperti Al-Quran, hadis maupun qiyas. Nah, itulah filsafat ini berusaha memahami atau mengkaji nilai-nilai moral atau etika dalam ajaran Islam ini. Tujuannya itu untuk menemukan suatu keadilan atau kebenaran dan kesejahteraan bagi suatu masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Nah, itulah yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan juga materi yang telah kita pelajari. Itu diantaranya ada pendekatan studi filsafat hukum Islam. Nah, itu diantaranya ada bayani, burhani, dan irfani. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Apa sih yang dimaksud dengan bayani, burhani, dan irfani? Bayani ini suatu pendekatan yang berfokus pada teks-teks atau dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Dia berfokus atau memahami langsung dari sumber tersebut. Dia tidak ada campur akal-akalan manusia maupun campur tangan manusia. Jadi murni pemahaman tersebut dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan burhani dia lebih mengutamakan logika atau akal mereka untuk memahami sumber hukum Islam tersebut. Selanjutnya ada irfani. Irfani suatu pendekatan mistis yang dilakukan sesuai dengan pengalaman spiritual mereka. Dia memahami arti hukum atau memahami hukum dalam batin mereka. Nah, jadi ketiga pendekatan studi filsafat hukum Islam ini memang tidak saling eksklusif, tapi mereka saling membutuhkan satu sama lain dalam prakteknya. Nah, itulah yang dimaksud dengan bayani, burhani. Dan di sini saya akan menjelaskan juga materi yang telah kita pelajari, yakni Al-Quran sebagai sumber hukum. Nah, kenapa sih Al-Quran ini disebut sebagai sumber hukum? Karena Al-Quran ini adalah wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam dalil-dalil Al-Quran ini banyak sekali yang diatur dalam kehidupan sehari-hari kita, mulai suatu larangan yang harus kita tinggalkan dan suatu kewajiban yang harus kita laksanakan atau kita lakukan. Dan Al-Quran ini itu bersifat universal. Dia berlaku dari semua zaman, sehingga dapat dijadikan sebagai haluan untuk menetapkan suatu hukum. Nah, itulah kenapa Al-Quran disebut sebagai sumber hukum. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan tentang materi-materi yang telah saya pelajari, dan saya kembali untuk membuka mata. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.